warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bu Afif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat berjamaah. Tahukah kalian apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya adalah 2 orang, yakni salah seorang diantaranya menjadi imam dan salah seorang diantaranya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah sendiri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama yang menghukuminya dengan fardu kifayah, bahkan wajib. Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satu diantaranya adalah akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 27 derajat. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 20 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena begitu utamanya sholat berjamaah, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika sholat berjamaah. Yang pertama ada syarat sah sholat berjamaah. Jadi apa sih syaratnya? Yang pertama adalah ada imam tentunya. Kemudian yang kedua adalah ada makmum, di mana makmum ini berniat untuk mengikuti imam. Kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis, satu tempat. Kemudian sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, karena pentingnya posisi imam di sini, yakni sebagai pemimpin dalam sholat berjamaah, maka juga ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi imam. Yakni yang pertama adalah balik, kemudian berakal sehat, kemudian laki-laki. Boleh juga perempuan menjadi imam dengan syarat ketika makmumnya adalah semuanya perempuan, maka yang mengimami boleh perempuan. Kemudian mengetahui syarat dan rukun sholat, kemudian fasih membaca Al-Quran, berdiri pada posisi depan. Nah, ini ketika imamnya adalah laki-laki. Ketika imamnya perempuan, maka posisinya adalah shafnya rata satu baris dengan makmumnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Itu tadi syaratnya menjadi imam. Nah, kemudian makmum sendiri juga ada syarat-syarat tertentu, yakni makmum berniat untuk mengikuti imam. Kemudian makmum juga harus mengetahui gerakan imam dan juga berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian posisinya berada di belakang imam, kecuali tadi ketika jamaah semuanya adalah perempuan. Kemudian yang paling penting dan harus digarisbawahi adalah tidak mendahului imam. Jadi makmum itu tidak boleh mendahului gerakannya imam. Dan yang terakhir adalah hendaknya sholatnya makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Misal imam berniat sholat asar, maka makmum juga berniat sholat asar. Kemudian makmum sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yakni ada makmum muwafiq dan juga makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang tertinggal dalam mengikuti imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah, yang artinya makmum muwafiq ini masih mendapatkan rakaat yang utuh. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang terlambat mengikuti imam, yakni imam sudah melakukan gerakan rukuk dan gerakan selanjutnya. Dalam artian makmum masbuk ini dia ketinggalan rokaat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sholat apa saja sih yang bisa dikerjakan secara berjamaah?
ada banyak ya, diantaranya ada sholat fardu tentunya, sholat 5 waktu, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian ada sholat Jumat, kemudian sholat tarawih, sholat idul fitri dan idul adha, kemudian sholat jenazah juga, kemudian sholat istisqa, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, dan sholat witir. Itu bisa dikerjakan secara berjamaah. Nah, kemudian halangan apa saja yang bisa menggugurkan sholat berjamaah? Di antaranya adalah hujan, ketika ada hujan lebat, begitu. Kemudian ketika ada sedang udaranya dingin, ketika cuaca atau udara sangat dingin, kemudian ketika makanan sudah terhidang, gitu ya. Sedangkan kondisi perut kita dalam keadaan sangat lapar. Kemudian ketika ingin buang hajat, yakni buang air kecil atau buang air besar. Kemudian ketika takut akan bahaya, sakit, dan setelah kita memakan suatu makanan dan meninggalkan bau di dalam mulut. Misal makan bawang-bawangan, jengkol, pete, dan sebagainya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah hikmah sholat berjamaah. Jadi hikmahnya apa sih? Hikmah sholat berjamaah diantaranya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Dan kemudian adalah pahalanya, yakni dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Nah, kemudian melatih diri kita untuk disiplin. Nah, kemudian memupuk rasa persaudaraan kita, karena setiap kita berjamaah pasti bertemu dengan saudara-saudara sejamaah. Kemudian yang terakhir adalah menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Nah, cukup itu dulu dari Bu Afif. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Semangat selalu dari Bu Afif. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.